Hai, kembali lagi di pembacaan kita dalam buku Encounter Series 1 Christ the Way. So, hari ini adalah pembacaan ke-62. 62, okay? So, sebelum kita mula, macam biasa, let's pray together. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakwa di dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau, kasih Engkau. Pada saat ini kami ingin meneruskan pembacaan di dalam buku Encounter Series ini Tuhan. Biarlah berkat Engkau menyertai kami, Roh Kudus Engkau menyertai kami, berikan kami hikmat untuk memahami segala sesuatu yang terdapat di dalam pembacaan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, jom kita baca. Untuk hari yang ke-62 kita akan baca di dalam dua sumber, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 23 hingga 26 dan Desire of Ages nomor 178 hingga 179. So, kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 23 hingga 26 terlebih dahulu. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Oke, sekarang kita baca di dalam Desire of Ages nomor 178 hingga 179 bab 18, ia harus makin besar. Oke, tajuk dia ia harus makin besar. Dalam waktu singkat, pengaruh Yohanes Pembaptis atas bangsa itu sudah lebih besar daripada pengaruh penghulu-penghulu, imam-imam atau raja-rajanya. Sekiranya ia mengumumkan dirinya sebagai Mesias serta mengorbankan suatu pemberontakan terhadap kerajaan Roma, maka imam-imam dan bangsa itu sudah pasti datang berduyun-duyun ke bawah panjinya. Setiap pertimbangan yang menarik bagi cita-cita para pemenang dunia sedia hendak didesakkan oleh setan kepada Yohanes Pembaptis, tetapi dengan bukti yang ada di hadapannya akan kuasanya, ia telah tetap menolak sogokan yang besar itu. Perhatian yang telah ditujukan kepadanya itu sudah disalurkan kepada pribadi yang lain. Oke, sekarang ia melihat arus kepopuleran beralih dari dirinya sendiri kepada juru selamat. Hari demi hari para pengikutnya makin berkurang. Ketika Yesus datang dari Yerusalem ke daerah di sekitar Yordan, orang banyak datang berduyun-duyun hendak mendengar dia. Jumlah murid-muridnya kian bertambah setiap hari. Banyak yang datang untuk baptisan, dan karena Kristus sendiri tidak membaptiskan, ia mengesahkan pelaksanaan upacara itu oleh murid-muridnya. Demikianlah ia menaruh materainya atas tugas pendahulunya itu. Tetapi murid-murid Yohanes memandang dengan rasa cemburu kepada popularitas Yesus yang makin bertambah itu. Mereka selalu siap untuk mengecam pekerjaannya, dan tidak lama kemudian mereka mendapat kesempatan untuk itu. Suatu pertanyaan timbul di antara mereka dan orang-orang Yahudi tentang apakah pembaptisan itu dapat membersihkan jiwa dari dosa. Mereka menandaskan bahwa baptisan Yesus pada pokoknya berbeza dengan baptisan Yohanes. Tidak lama kemudian mereka pun sudah berbantah dengan murid-murid Kristus mengenai susunan kata yang pantas digunakan pada waktu baptisan, dan akhirnya tentang hak murid-murid Kristus untuk membaptiskan. Murid-murid Yohanes datang kepadanya dengan pengaduan mereka dengan berkata, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Oleh ucapan ini, setan membawa pencobaan kepada Yohanes. Meskipun tugas Yohanes nampaknya sudah hampir berakhir, masih juga mungkin baginya untuk menghalang-halangi pekerjaan Kristus.
Sekiranya ia merasa kasihan terhadap dirinya sendiri serta menyatakan duka cita atau rasa kecewa karena ia diganti, maka pasti ia menaburkan benih perselisihan, iri hati, dan cemburu yang sungguh-sungguh merintangi kemajuan Injil. Yohanes dalam sifatnya memiliki berbagai kesalahan dan kelemahan yang biasa pada manusia, tetapi jamahan kasih ilahi telah mengubahkan dia. Ia tinggal dalam suatu suasana yang tidak dicemarkan oleh sifat mementingkan diri dan sifat suka mencari nama, dan jauh di atas racun kecemburuan. Ia tidak menyatakan simpati terhadap perasaan tidak puas hati di pihak murid-muridnya itu, melainkan menunjukkan betapa jelas ia mengerti hubungannya dengan Mesias dan betapa senang hatinya menyambut dia yang baginya ia telah menyediakan jalan. Katanya, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari syurga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacita, dan sekarang sukacita itu penuh. Yohanes menggambarkan dirinya sebagai sahabat yang bertindak sebagai pesuruh antara dua sejoli yang bertunangan, menyediakan jalan untuk pernikahan. Setelah mempelai laki-laki itu menerima mempelai perempuannya, maka tugas sahabat itu pun selesailah sudah. Ia bergembira dan dalam sukacita orang-orang yang persatuannya telah diusahakan olehnya. Demikianlah Yohanes telah dipanggil untuk mengalihkan perhatian orang banyak kepada Yesus, dan bersukacitalah ia menyaksikan sukses pekerjaan juru selamat itu. Katanya, sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Karena memandang dalam iman kepada penebus, Yohanes telah naik ke puncak sifat penyangkalan diri. Ia tidak berusaha menarik orang kepada dirinya sendiri, melainkan mengangkat pikiran mereka semakin tinggi dan bertambah tinggi lagi, sampai mereka berharap pada anak domba Allah. Ia sendiri hanyalah suatu suara belaka, suatu suara yang berseru-seru di padang belantara. Kini dengan kesukaan ia menerima kesunyian dan kesenyapan supaya mata orang kiranya dialihkan kepada terang hidup itu. Orang yang setia kepada panggilannya sebagai pesuruh bagi Allah tidak akan mencari kehormatan bagi diri sendiri. Kasih bagi diri sendiri akan dilenyapkan oleh kasih bagi Kristus. Tidak ada persaingan akan menodai pekerjaan Injil yang indah itu. Mereka akan mengakui bahwa pekerjaan mereka lah untuk memasyurkan, seperti Yohanes Pembaptis dahulu kala memasyurkan, lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Maka akan meninggikan Yesus, dan dengan dia manusia akan ditinggikan. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemenyam untuk selamanya dan yang maha kudus. Namanya, aku bersemenyam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama oleh yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yesaya 57 ayat 15. So, sampai di sini sejak pembacaan kita hari ini, bagaimana Yohanes memilih untuk tidak meninggikan diri atau mementingkan diri demi Yesus ataupun Kristus. So, mari kita akhiri kita punya pembacaan hari ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami bertakhta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami di dalam pembacaan kami hari ini. Biarlah kami juga menjadi seperti Yohanes, mencontohi sikap Yohanes yang tidak mementingkan diri dan menyokong segala sesuatu pekerjaan untuk pelayanan Engkau, dan memperkembangkan lagi penyebaran Injil Engkau ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So thank you guys. Jumpa lagi esok. God bless.